Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 23 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu menguatkan kita di saat kita ditantang. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami bahwa di saat kami ditantang, Engkau selalu menguatkan kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami dan semoga kami selalu lari kepadamu dan gerakkanlah hati kami untuk selalu ungkapkan isi hati kami kepadamu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan menguatkan kita di saat kita ditantang. Apa yang dikatakan Yesus hari ini? Akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini sudah menjadi kenyataan untuk teman-teman kita yang bekerja di wilayah-wilayah sulit. Sampai sekarang sudah begitu banyak martir dari zaman ke zaman mengorbankan diri mereka demi iman akan Yesus Kristus. Pada zaman kita sekarang pun penganiayaan dan pembunuhan tetap terjadi. Banyak yang tidak bersalah jadi korban kebencian hanya karena mengakui Yesus Kristus sebagai penebus kita. Seorang teman saya, Pastor Philip, ditangkap, disandra, dan disengsarakan karena tidak mau mengingkari imannya akan Yesus Kristus. Ia malah berani menantang para penyandra. Katanya, bagaimana mungkin kamu memaksa saya untuk meninggalkan iman saya? Tugasku adalah mewartakan dia.
Ia sama sekali tidak takut kepada mereka, sebaliknya semakin berani. Ia merasa bahwa Tuhan menguatkan dia di saat dia ditantang. Apa yang dikatakan Yesus, aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sudah menjadi kenyataan baginya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada banyak bentuk penganiayaan dalam hubungan dengan iman. Ada penganiayaan fisik, penindasan dari luar, tetapi juga ada penganiayaan yang datang dari dalam diri kita sendiri. Penganiayaan dari dalam diri sendiri biasanya lebih banyak berhubungan dengan pengontrolan dari kebiasaan buruk. Misalnya, kecenderungan menonton film porno, melihat gambar-gambar porno, ketagihan minum minuman keras, menghabiskan lebih banyak waktu bermain HP daripada mendengarkan mereka yang ada di samping kita. Kebiasaan buruk ini sesungguhnya adalah salah satu bentuk dari penindasan kehidupan iman. Mungkin terkadang di saat kita sudah melakukan hal buruk itu, kita menyesal dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi beberapa waktu sesudahnya, sewaktu godaan muncul dalam pikiran dan hati, kita merasakan ada pergolakan batin. Di saat kita jatuh mengikuti godaan setan, di saat itulah hati kita terjerumus masuk dalam penganiayaan oleh setan. Kita bertanya diri, apa saja bentuk-bentuk penganiayaan yang kita alami sampai saat ini? Apakah penganiayaan fisik karena kita adalah pengikut Kristus, atau penganiayaan rohani atau mental karena sulit mengontrol diri dari kebebasan buruk? Marilah saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga hati dan pikiran kita selalu terbuka kepada Tuhan, sehingga di saat kita dianiaya dalam bentuk apapun, kita tetap merasa bahwa Tuhan ada dan menguatkan kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan hari ini dan sepanjang hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.